Assalamualaikum. Bulan Ramadan udah tiba dan pastinya kita semua nggak asing lagi sama yang namanya sholat tarawih. Nah, Anda mungkin pernah lihat kan selebaran atau pesan berantai tentang daftar pahala yang luar biasa buat setiap malam tarawih. Kali ini kita akan bedah tuntas daftar populer itu. Kenapa sih bisa begitu menarik? Dan yang paling penting, apa kata para ulama tentang statusnya? Oke, sebelum kita masuk ke rincian pahala per malam yang detail banget itu, kita mulai dari pondasinya dulu ya. Ada satu janji utama dari sholat tarawih yang sudah pasti disepakati oleh semua ulama, dan ini yang jadi pegangan kita bersama. Nah, ini dia. Hadits sahih inilah yang jadi jantungnya keutamaan sholat tarawih. Sebuah jaminan pasti, yaitu pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya dua, iman dan ikhlas. Ini adalah pondasi utama yang harus kita pegang erat-erat. Terus, kalau begitu, dari mana datangnya daftar pahala yang spesifik untuk setiap malam? Malam pertama dapat ini, malam kedua dapat itu, dan seterusnya sampai malam ke-30? Yuk kita telusuri jejaknya ke sumber utamanya. Nah, ternyata daftar yang sangat populer itu sumbernya berasal dari kitab ini, Duratun Nasihin. Kitab ini disusun oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi. Nah, yang penting untuk kita pahami nih, kitab ini tuh bukan kitab hadis seperti Sahih Bukhari atau Muslim. Sesuai namanya, Mutiara Para Penasehat. Isinya lebih ke kumpulan nasihat, kisah-kisah penuh hikmah, dan ya intinya untuk memotivasi kita biar makin semangat beribadah. Kitab ini memang sangat populer dan banyak dikaji, terutama di Indonesia. Di dalam kitab inilah diuraikan ganjaran-ganjaran yang sangat memukau untuk setiap malam tarawih. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh yang bikin daftar ini begitu digemari banyak orang. Kita mulai dari malam pertama. Janjinya aja udah dahsyat banget. Dosa-dosa kita seolah dibersihkan total. Suci lagi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sebuah awal yang luar biasa memotivasi kan? Coba kita lompat sedikit ke pertengahan bulan. Di malam ke-13, janjinya adalah keamanan dan perlindungan penuh dari segala keburukan di hari kiamat nanti. Sebuah jaminan ketenangan di hari yang paling menentukan nasib kita. Coba deh bayangkan ini. Di malam ke-15, bukan cuma kita yang berdoa minta ampun, tapi para malaikat, bahkan malaikat penyangga arsy yang agung, ikut memohonkan ampunan untuk kita yang sholat. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Begitu masuk 10 malam terakhir, ganjarannya makin indah. Contohnya di malam ke-21, dijanjikan sebuah rumah di surga. Yang istimewanya, rumah itu terbuat dari cahaya. Keren banget! Dan pada malam ke-27, malam yang sering banget kita harapkan sebagai Lailatul Qadar, ada janji untuk bisa melewati jembatan Syiratul Mustaqim secepat sambaran kilat. Sebuah gambaran kemudahan yang luar biasa di akhirat. Dan sebagai puncaknya, di malam terakhir disebutkan Allah sendiri yang berfirman, menyajikan jamuan sorga secara langsung. Ini jadi semacam penghargaan tertinggi buat kita yang istiqomah sampai akhir Ramadan. Indah sekali ya gambarannya. Oke, ganjaran-ganjaran ini memang luar biasa menginspirasi ya, bikin semangat ibadah langsung naik. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah bagaimana sih pandangan para ahli hadis dan ulama mengenai keaslian dari daftar pahala ini? Jadi, kita sampai pada pertanyaan intinya. Apakah semua janji-janji luar biasa yang dirinci per malam ini benar-benar bersumber langsung dari ajaran Rasulullah SAW? Nah, ini dia jawabannya. Menurut para ulama ahli hadis, riwayat yang merinci pahala tarawih per malam ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis induk. Bahkan sebagian ulama menilainya sebagai hadis maudhu, alias hadis palsu atau dibuat-buat. Karena itu, daftar ini tidak bisa dijadikan landasan akidah atau hukum. Statusnya lebih sebagai fadhailul a'mal atau penyemangat untuk beramal. Jadi, disinilah letak perbedaannya yang perlu kita pahami. Di satu sisi, ada keyakinan populer tentang adanya pahala spesifik setiap malam. Di sisi lain, kajian para ulama menyimpulkan bahwa hadis yang mendasarinya itu tidak otentik. Jadi, daftar ini lebih tepat dipandang sebagai motivasi untuk beramal, bukan sebagai dalil atau landasan hukum. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Jadi, meskipun keterangan dalam kitab Duratun Nasihin ini tidak berasal dari hadis yang sahih, kita tetap bisa memanfaatkannya sebagai semacam booster semangat. Sebagai motivasi biar kita makin giat beribadah sepanjang bulan Ramadan. Oke, jadi poin krusialnya sekarang adalah apa yang seharusnya menjadi fokus utama kita saat kita mendirikan sholat tarawih setiap malamnya.
Inilah saatnya kita kembali ke esensi atau inti dari ibadah itu sendiri. Fokus kita seharusnya pada 4 hal ini. Ikhlas, niat kita tulus hanya untuk Allah. Iman, kita percaya penuh pada janji pahala dan ampunannya. Istiqomah, kita konsisten beribadah setiap malam. Dan tentu saja, khusyuk, kita berusaha mencapai ketenangan dan kehadiran hati dalam sholat. Inilah inti ibadah yang disepakati oleh semua ulama. Dan pada akhirnya, kita kembali lagi pada janji agung yang sudah pasti ini. Inilah motivasi sejati kita. Hadis yang sahih ini sudah menjadi jaminan yang lebih dari cukup bahwa setiap usaha kita di malam-malam Ramadan akan dibalas dengan ampunan dari Allah SWT. Pada akhirnya, ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pahala apa sih yang sebenarnya kita cari setiap malam di bulan Ramadan? Apakah kita mengejar daftar pahala yang rinci? Atau kita mengejar esensi dari ibadah itu sendiri, yaitu ampunan, rahmat, dan keriduan Allah? Pahala apa yang sesungguhnya kita harapkan di setiap sujud kita? Penjelasan yang kami sampaikan ini dirangkum dari beberapa sumber untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang bagi Anda. Dan ini adalah daftar sumber yang kami gunakan. Semoga dengan pemahaman ini, ibadah kita di bulan Ramadan menjadi lebih berkualitas, berlandaskan ilmu yang benar, dan keikhlasan di hati. Terima kasih sudah menyimak, selamat menunaikan ibadah puasa.